Pada tahun 2018 nih Bang, itu ada suatu kejadian. Ini yang menyebabkan gua mengalami dan sekeluarga gua ya ngalamin teror yang sangat luar biasa. Nah, di situ pada bilang, kamu habis ngapain? Ngelakuin hal apa sampai kamu begini? Sorry Bang, gua gak bisa nahan kejadian masa itu. Itu baru pertama kali gua alamin dan itu bener-bener gua nangis jadi-jadinya. Kok pulang dong? Kenapa? Nindi takut. Itu gue sampai begini, gue sampai nundukin kepala gue itu karena 3 sosok yang gue lihat. Oke, selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue John Arya di Jalan Gelap. Dan seperti biasa, di studio Jalan Gelap yang terang ini sudah kedatangan narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian horor yang pernah dialaminya sewaktu dia tinggal di salah satu perumahan yang dibilang perumahan ini adalah perumahan paling angker di Jawa Barat. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Jadi sebelum kita dengar ceritanya, gue mau ngajak kalian nih yang mau jadi narasumber kayak narasumber kita yang bakal cerita ini. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan langsung aja, kita kenalan dulu sama narasumber kita malam ini. Halo Bang Putra, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang, kabar gue baik. Sehat Abang ya? sendiri gimana? Alhamdulillah Bang Putra. Bang Putra, ini kejadiannya tuh di tahun berapa sih Bang? Oh, kalau kejadian ini awal mula itu kita kejadian di tahun 2014. 2014? Oke. Dan Bang Putra juga nih nggak mau menyebutkan identitas sama lokasinya nih karena ini ceritanya sensitif banget teman-teman. Bang Putra, sedikit kejadian apa sih yang pernah lo alami di sana Bang? Lumayan banyak Bang. Untuk kejadiannya itu ada berupa suara, terus juga ada perwujudan kayak penampakan-penampakan sosok-sosok tersebut Bang. Oke, ini kenapa nih tempat ini bisa banyak suara-suara dan penampakan nih? Ada apa nih? Itu ada sebuah tragedi yang pernah gua lakuin, kemungkinan emang kesalahan gua ya. Dan ini nanti gua ceritain di bagian akhir Bang. Ini penyebabnya nih? Iya, ini penyebabnya Bang. Ini gue penasaran nih, mau denger cerita dari Bang Putra seperti apa. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger cerita dari Bang Putra. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Oke, kejadiannya ini terjadi pada tahun 2013. Itu gua sama keluarga tinggal di suatu perumahan dan akhirnya bokap mengharuskan kita pindah dari perumahan itu ke perumahan lain yang ada di sekitar wilayah Bekasi, Tambun Utara. Oke. Nah, di rumah situ di samping rumah gua ya, itu ada rumah kosong dan di depan gua juga ada rumah kosong juga, Bang. Tuh rumahnya itu ada pohon yang tinggi dan rumput ilalang tuh tebal, lebat. Oke, ini di rumah baru lo nih? Iya betul, di rumah baru gue yang sekarang ini. Oke. Gue di situ tinggal sama nyokap, bokap, dan 2 adik gue. Nah, ini kejadian tahun 2013 saat gue itu masih kelas 1 SMK. Di situ pada hari Minggu ya, di sekitar jam 9. Gue saat itu lagi beli sarapan bubur. Nah, nyokap gue tuh lagi jemur Bang. Ada ibu-ibu yang lewat. Nah, terus nyapa dong ke ibu gue. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Lagi jemur, Bu? Iya nih, Bu, lagi jemur. Baru pindah, Bu? Iya, baru pindah nih, Bu. Oh, Bu, Ibu nggak takut, Bu, tinggal di sini? Ah, takut kenapa, Bu? Iya, Ibu. Soalnya, dulu pemilik rumah ini nggak berani, Bu, tinggal di sini. Loh, kenapa, Bu? Emangnya? Ya, itu sih yang ada warga lewat, pemiliknya tinggal, tuh katanya sering dengar suara Bu. Bahkan orang yang ngontrak nih, itu nggak paling lama itu sebulan 2 bulan. Wah serius Bu?
Iya, dan di situ gua notice, wah, jangan-jangan angker nih rumah. Tapi ya udahlah, gua abaikan. Terus lanjut dibalas nyokap gua, insya Allah bu, nggak bakal ada apa-apa. Kita percaya aja sama Allah bu. Yang penting ibadah kita dikuatkan bu. Insya Allah kejadian kayak gitu hilang. Selama setahun nih, tuh alhamdulillah bang, di rumah gua yang ini belum ada kejadian apa-apa. Seperti yang dirumor-rumorkan orang-orang sekitar. Dan gua bahkan adik-adik gua nggak ada yang ngalamin sama sekali. Terus setahun kemudian itu tahun 2014. Di sini mulai ada suatu kejadian, tapi belum ekstrim banget nih bang. Baru kejadian kecil itu dialami oleh almarhumah nenek gua. Saat itu beliau ada tinggal di rumah gua juga, karena udah tua lah ya bang, jadi diajaklah sama bokap gua untuk tinggal di situ buat diurus nenek gua. Kejadiannya itu malam, sekitar jam 12, tepat tanggalnya itu 10 Oktober, itu malam Jumat kayaknya, kalau nggak salah bang. Masih inget loh sama tanggalnya loh. Iya, soalnya ya agak samar-samar sih bang. Nah itu di jam segituan, gua kan masih melek nih ya. Ya biasalah anak muda main game bang, tahu kan. Nenek gua itu lagi jalan ke kamar mandi. Beliau hendak mau sholat isya lah. Nah nenek gua itu cerita ke gua nih, pas setelah ngambil air wudhu, Put, kamu dengar sesuatu nggak? Ah, dengar apaan nih? Itu loh, kayak suara wanita menangis, tersendu-sendu gitu. Perasaan gak ada yang nangis nih, Nek. Coba bentar, Putra tanya dulu ke Nindi di kamar. Kemungkinan Nindi nangis karena apa gitu. Ya udah, gua buka lah, gua ketok kamar adik gua. Tok 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 tok. Iya kak, kenapa? Masih melek, Nin? Iya kak, masih melek. Ya udah, kakak boleh masuk gak? Mau nanya sesuatu nih. Nanya apa? Ya udah, gua buka dong pintunya. Tok. Nindi nangis gak? Enggak. Serius, Nin? Iya. Emang kenapa, Kak? Tadi nenek denger kayak ada suara nangis di kamar mandi. Wah, serius, Kak? Iya. Ah, mungkin perasaan nenek aja kali, salah dengar. Ya maklum kan, udah agak tua, kata Nindi itu adik gua. Ya juga sih, emang masuk akal juga ya. Takutnya ya emang salah dengar gitu. Oh ya udah deh, mengabaikan hal itu. Saat itu ya udah nek, mungkin emang salah dengar nih nek. Ya udahlah nenek, lanjut dulu ya. Ya udah. Nah pagi-paginya kan subuh nih, jam 5:20 kalau nggak salah, itu gua mau berangkat sekolah bang. Gua mau berangkat sekolah, lagi preparein baju lah ya. Terus nenek gua tuh cerita ke bokap. Nenek gua manggil bokap tuh, Yar. Yar, kenapa bu? Kamu denger gak sih? Soalnya saya itu sering diteror. Kayak malam-malam nih, kan ibu telat ya waktu sholat isyanya, ketiduran. Terus ibu lagi ngambil wudhu nih. Nah di situ ada suara kayak nangis. Hah? Serius bu? Iya serius. Terus pas sudah itu ibu tanyalah ke Putra, ke Nindi, ternyata nggak ada yang dengar. Terus juga Nindi kagak nangis, dan istri kamu pun lagi tidur. Aku kira tuh istri kamu juga. Wah itu mungkin halusinasi aja kali atau salah dengar. Bokap gua bilang gitu. Enggak cuma sekali doang. Emang berapa kali? Pas lagi aku mau sholat tahajud jam 3-an nih, itu kayak ada orang nyinden, kata almarhumah nenek gue gitu. Ah nyinden kayak gimana? Sinden Jawa, itu bersenandung Jawa gitu, tapi ibu nggak tahu sindennya itu apa yang dinyanyiin, kayak bersenandung gitu. Ah mungkin itu perkenalan kali bu dari penunggu-penunggu sini. Ya udah nggak apa-apa bu, ya insya Allah kedepannya nggak akan begini lagi gitu. Berarti ini nenek lu ngalamin kejadian ini bukan cuma sekali nih? Iya, dalam hari itu 2 kali. Oke.
Itu baru kejadian kecil suara. Nah, dari sini sampai tahun berikutnya itu cuman ada kayak kejadian kecil doang. Mungkin kayak suara, terus merintih, nangis. Yang paling sering itu sinden. Gua pun akhirnya lagi mandi pun ya, tuh pernah dengar kayak ada senandung Jawa gitu. Nah, kata gua, mungkin perkenalan lah, baru awal-awal pindah ke sini nih. Mungkin nggak tahun kemarin, tapi sekarang ini. Pada tahun 2018 nih Bang, itu ada suatu kejadian. Ini yang menyebabkan gua mengalami dan sekeluarga gua ya ngalamin teror yang sangat luar biasa. Tapi nanti ini Bang, gua ceritain di akhir ya. Oke, penasaran nih gue jadinya nih. Nah, semenjak dari kejadian itu, gua itu ngerasain sakit Bang di bagian leher kanan gua. Itu kayak setiap azan sakit itu hilang. Lu tahu kayak pernah disantet kan? Tapi ini bukan disantet. Sakit di sini tuh luar biasa. Gue itu sampai jerit-jerit. Nyokap gua, bokap gua itu sampai bingung Bang. Sakit apa ini si Putra ini? Akhirnya gue dibawa lah ke rumah sakit. Gue check up di rumah sakit A yang ada di daerah Bekasi Kabupaten juga. Gue divonisnya parah anjir. Divonis gue itu kena kelenjar getah bening. Gue umur masih muda, masa iya kena kelenjar getah bening? Gue nggak percaya dong, nyokap bokap gue juga nggak percaya. Endingnya, coba penasaran dong, check up lagi ke rumah sakit yang lain. Nah, kita check up, gue di situ divonis kena asam urat. Kan gak logis kan, di situ umur masih muda kena asam urat. Padahal ya emang sih walaupun pola makan gua sembarangan, tapi kan masih belum lah ya umur-umur segitu. Penasaran lagi, karena kita nggak yakin, satu keluarga ini nggak yakin. Gua masih muda, masih itu masa iya. Pertama kena kelenjar getah bening, kedua asam urat. Akhirnya check up lagi. Dan di situ sama, gue dicap, divonis sama dokter asam urat. Nah di situ gue dikasih obat asam urat ya. Gue langsung bilang, Putra nggak mau minum obat ini. Enggak kali, orang kagak kena asam urat itu masa harus minum ginian. Tuh sambil gue megangin ini gue Bang, sakit. Nah akhirnya gue kan ada satu dokter nih yang kerjanya itu ada di rumah sakit ternama. Itu emang dari kecil lah sering ke keluarga gue Bang. Ini dokter orang Aceh. Kemungkinan beliau punya kemampuan khusus ya. Oke. Dan gue datang ke sana. Sampai dokter itu bilang, Bu, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Saya keluar dari kode etik kedokteran. Kan dokter ada ya kode etiknya gitu. Jadi medis ya medis, non medis ya non medis. Jadi mereka nggak bakal mencampurkan. Di sini beliau mencampurkan. Saya akan ngasih tahu ke ibu dan bapak. Penyakit yang Putra derita ini bukanlah asam urat maupun kelenjar getah bening yang rumah sakit kemarin Putra check up. Terus apa dok? Agak berat Bu mengatakannya. Mungkin disantet, tapi ini kayaknya bukan santet. Lantas apa? Kemungkinan pernah ngelakuin suatu hal. Sampai akhirnya Putra begini. Pasti kamu setiap azan gak sakit kan? Iya dok, kok tahu? Ya, pasti yang mengalami kayak gini seperti itu. Setiap azan gak sakit. Dan gue itu rasa sakit ini berkurang. Itu ketika gue mau tidur dilantunkan murotal Al-Quran yang ada di HP. Tapi giliran murotal itu berhenti. Sakitnya luar biasa Bang. Gue sampai, kalau nginget pedih banget gue. Terus gue sampai guling-guling, sampai sambil megangin. Sorry Bang, gue gak bisa nahan
kejadian masalah itu baru pertama kali gue alamin, dan itu bener-bener gue nangis jadi-jadinya, gue sampai nggak kuat, dan akhirnya gue dibawa ke almarhum pade gue kan seorang ustadz ya. Oke, ini pada saat kejadian padenya masih ada gitu? Masih ada. Oke. Beliau masih ada, beliau yang ngebantu saya juga. Saya akhirnya ke rumah pade. Nah, di situ pade bilang, kamu habis ngapain? Ngelakuin hal apa sampai kamu begini? Iya, pade. Saya sama ayah, kalau nggak salah waktu itu ngelakuin hal ini, pade. Ya Allah ya Robi, pantes sekali. Ya udah, pade urut sambil pade bacain ayat-ayat. Tolong ya pade, bantu Putra. Putra nggak kuat kalau kayak gini terus. Sakitnya itu nggak ada tiada taranya gitu. Putra sampai guling-guling, sampai itu. Ya udah, nanti pade bantu. Akhirnya gue diterapi sampai 2 tahunan. Lama juga ya? Iya, lama juga. Bahkan nih bang, sekarang di sini gue masih agak nggak berasa. Orang kayak giniin gue kesini tuh nggak terlalu berasa banget ya, tapi alhamdulillah sih masih agak ada rasanya, nggak kayak awal-awal masih kebas gitu. Kebas ya? Jadi kayak orang kebas dibius gitu loh, tahu kan bang rasanya. Nah, gue sampai gue guyur air hangat itu nggak berasa, gue guyur air dingin nggak berasa, gue bandingin dong sama air sebelah gue giniin berasa, sampai air hangat pun ya berasa banget. Dan dari situ gue kagak bakal mau ngelakuin hal itu lagi yang bikin kesalahan fatal. Tahun 2020 gue kan nggak tinggal di rumah itu lagi. Di bulan Februari pas ya coronanya lah, gue tinggal di suatu hotel, dan gue kagak tahu ada kejadian apa-apa lagi nih di rumah gue ini ya bang. Cuman yang gue dapat laporan nih dari adik gue, si Nindi yang cewek, tuh selalu kayak nelpon, kok pulang dong. Kenapa? Nindi takut kenapa? Di kamar selalu ada yang ngetokin tembok, kan rumah gua kosong tuh sebelahnya, kosong banget. Nah, ada yang ngetok setiap jam segini. Ya udah, Nindi baca doa, jangan itu. Iya, tapi kadang kasur Nindi kayak ada yang naikin, kadang ada yang kayak genjot gitu bang, sampai Nindi keluar. Kata adik gua gitu, nangis tuh dia di telepon tuh. Ya udah sabar Nindi, baca doa, ingat Allah itu pasti bantu Nindi. Pas udah itu ya kejadiannya selalu yang dialamin tuh sama adik gua ini Nindi, sama satu adik gua yang cowok si Tasya. Nah itu selalu mereka berdua alami, cuman yang paling sering cewek, apalagi saat cewek lagi mens. Nah itu sering, sampai gua resign dari hotel tersebut. Gua kan tinggal balik lagi nih di rumah. Itu kejadiannya tahun 2024 kemarin. Masih baru nih, bude gua tinggal. Lagi saat itu kalau nggak salah lebaran, pas malam jam 8-an. Bude gua lagi pakai sepatu, terus mau keluar nih, kan pade gua udah di motor, udah mau jalan. Nah saat bude gua keluar nih bang, kan mau naik motor ya ke motor pade gua, otomatis kan nengok lah, kayak matanya itu agak ke arah rumah di sebelah juga. Tiba-tiba bude gue teriak, gue lagi di ruang tamu nih, nyokap gue ada di depan pagar. Bude gue teriak, astagfirullahaladzim. Dari tadi di motor turun sampai masuk. Terus kita tanya, kenapa bude, kenapa bude, kenapa? Kita panik karena bude gue tiba-tiba begitu. Gue panik, nyokap gue panik, pada nangin. Bude gue tuh sampai gemeter, sampai kayak udah orang takut banget bang di situ. Terus enggak apa-apa. Bude gue ngucap kayak gitu, enggak apa-apa doang. Ya udah bude,
pakai istighfar, istighfar. Kita kasih minum dong buat nenangin. Gua bantu istighfar, dia gua lus-lus punggung belakangnya. Udah agak tenang nih. Ya udah. Bude gua akhirnya lanjut pulang. Cuman beliau gak berani nengok ke arah sono. Gak berani nengok lagi ke arah rumah itu. Saking takutnya kemungkinannya. Nah, bude gua pulang. Besoknya paginya udah gue nelpon ke nyokap cerita. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nyokap gue nih ingatkan ke gue ya. Kenapa, Bude? Iya, Bude mau cerita. Cerita yang mana? Kejadian semalam. Oh, yang itu Bude tiba-tiba teriak. Iya, yang Bude tiba-tiba teriak. Kenapa, Bude? Ya, Bude gue nyeritain. Iya nih, pas lagi itu aku mau keluar kan, aku lagi naik motor. Nah, aku tuh nengok ke arah rumah itu. Di saat itu kayak ada sedikit sekelebatan, kayak bayangan tipis tuh. Nah, dari bayangan tipis tuh lama-lama padet kayak warna putih, kayak gitu. Terus, nah dari putih itu barulah ada mukanya. Ya Allah ya Robi, itu yang bikin saya teriak. Kenapa Bude? Mukanya itu hancur. Nah, kayak wanita gitu, bajunya bukan putih, bukan putihnya itu kayak putih kecoklatan gitu. Mukanya hancur, kayak rambutnya itu agak gimbal. Kayaknya sih itu kuntilanak. Nah, situ Bude gue bilang, tapi bukan sosok itu doang. Di sebelahnya lagi, ya kamu kan tahu, Hen, ada kayak pohon-pohon gitu. Sosok yang wanita tuh ada sekitar segini. Satu lagi tuh ada tuh kayak sekelebat juga, tapi agak pudar, nggak terlalu jelas banget. Tapi yang aku hafal itu kayak ada sebuah pucuk gitu. Situ itu yang menyebabkan aku teriak. Astagfirullahaladzim, nyokap gua sampai istighfar tuh. Ternyata di situ. Berarti sosok yang kedua ini sosok pocong? Betul, kayaknya sosok itu bang. Sepertinya dari ciri-ciri yang kita tahu ya, dikasih tahu oleh bude gua itu. Dua makhluk sekaligus. Anjir. Gila. Pantesan dia kabur ya? Iya. Sampai teriak-teriak begitu ya? Pas lagi teriak tuh jujur. Tetangga tuh ada yang keluar. Tetangga depan apalagi. Sampai tanya, Bu, ada apa Bu? Ada apa? Sampai heboh. Karena ya emang sih gue akuin di lingkungan gue situ emang lumayan angker. Gue lagi ngumpul nih bang, kejadiannya nih sama teman-teman gue. Ada Rengga, terus Diki, sama satu lagi Yovan. Nah, tuh lagi ngumpul di rumah gue tuh jam 8 malam minggu lah. Pokoknya udah setelah lebaran itulah, setelah kejadian bude gua. Nah, di situ ya kita biasalah genjreng-genjreng, gitaran, terus nyanyi-nyanyi bareng. Di situ tuh ada kejadian yang sangat epic. Apa nih? Nah, di situ kita lagi enak-enak gonjreng-gonjreng ya. Lagi bawain lagunya itu Gebi, Tinggal Kenangan. Waduh. Wah, itu gue inget banget lagi nyanyiin itu. Pas lagi kita masuk ke nada kini kau pergi. Nah, ada suara kayak nangis tuh masuk. Kayak gitu. Gue bilang, stop. Kenapa? Lu pada denger gak? Denger apa, Put? Itu loh, kayak ada suara nangis gitu. Ah, serius Put? Iya serius. Dia itu nangisnya cuma 2 kali doang. Pas lagi kita masuk nada yang kata lagu Gebi itu, Tinggal Kenangan itu, gitu. Ah, lu ya nakutin dong Put. Ini masih jam sore loh. Kalau misalkan mau ngobrol kayak gitu jam malam lah Put. Ya jam 12, jam berapa, jam segini masa iya ada? Gak mungkin ada lah. Ada. Ah, enggak, itu perasaan lu doang, lu halu. Begituin dong gue sama teman gue. Ya udah lanjut lagi dah, kata mereka sama gue.
Ya udah lanjut lagi, lanjut. Mungkin ya emang bener kata lu, gua halu. Ya udah Put, nyanyi lagi dong, lanjutin. Pas lagi masuk ke refnya lagi, di situ baru temen gue pada notice. Di sini tuh ada kayak suara kikikan. Itu suaranya tipis. Anjir, langsung dong seketika semuanya berhenti. Dikira gue doang yang dengar. Dengar gak? Iya, dengar. Pada ngangguk. Suara apa yang lo dengar? Gue gituin. Gue buat memastikan nih, buat make sure mereka itu apa yang mereka dengar sampai mereka berhenti juga. Suara kikikan. Hah? Kikikan? Iya. Lu sama. Berarti sama semua dong kita. Iya. Nah, pas udah itu, anjir. Padahal masih sore loh. Pada ngucap gitu. Suaranya dari mana sih? Kayaknya sumbernya sih kecilnya itu dari kayak sebelah mungkin kali ya. Nggak tahu juga lah. Gue gituin dong. Kata mereka, ya udahlah, lanjut lagi dah. Kita lanjut gunjang-gunjang lagi. Nah, pas udah jam tengah 11-an atau jam 11 lah ya, itu baru tuh kita, ya biasalah cerita-cerita. Teman gue itu si Yovan, itu kan posisi dia menghadap ke arah rumah kosong yang ada di depan sana. Jadi rumah kosong tuh ada dua di sekitar gua, samping gua sama depan. Nah, di situ Yovan menghadap ke arah rumah kosong yang di depan sini. Itu banyak kayak pohon-pohon juga. Nah, si Yovan notice, dia itu matanya begini. Gua ngerisauan dong. Van. Gua giniin dong. Van, itu kagak ngedip. Diginiin tuh kagak ngedip dong. Van. Sadar, Van, sadar. Woi, sadar. Gue gituin ya. Temen-temen gue pada panik juga dong. Digoyangin. Dia masih bengong begini. Akhirnya dia begini. Bengong udah, tatapannya tuh kayak kosong. Dia belum cerita tuh apa yang dia lihat. Dia tatapannya kosong. Begini aja. Van, ngucap, lu denger gak? Dia kayak gini doang. Tapi tatapannya tuh udah nggak ngarah ke rumah itu lagi. Dia udah ke arah gua sama tengga yang ada di sebelah gua. Dia udah ke sini. Gua bilang gini, Van, apa yang lu lihat? Apa? Dia udah kayak terbata. Jangan di sini, Nyong. Jangan di sini. Ya udah, masuk yuk ke dalam. Ngomong di dalam. Ya udah, kita tarik dong ke dalam. Pas sudah di dalam nih, tahan dulu, minum dong, gua buat nenangin gua. Oh iya, gua lupa tuh, gua harus ngambil minum ya harusnya ya. Di situ gua ambil minum, gua kasih lah. Pas sudah minum nih selesai, di situ baru dia nyeritain, parah Nyong, jalanan rumah lu kayaknya emang angker. Nggak kayak di jalan rumah gua. Walaupun gua sama dia tuh beda gang doang. Dia beda 2 gang lah. Apaan jalan rumah lu juga angker kok. Gua sering nongkrong di situ, kita sering diketawain. Cuman ya emang sih kagak se-ekstrem di sini kayak tadi. Gua gituin. Iya, itu dia Nyong. Kata dia gitu. Terus apa yang lu lihat? Situ gua kira apaan tuh? Gua kira kayak kucing. Kayak hitam-hitam. Tapi kok aneh, masa kucing matanya merah? Kan kalau merah atau bersinar, kalau kita sorot cahaya. Biasanya kucing gitu kan ya, kayak bersinar gitu baru disorot cahaya. Ini enggak, ini dia tuh matanya kayak merah. Nah, itu tanpa disorot cahaya. Tapi pas dari itu, kan lo tahu kan Nyong, gundukan genteng begini. Nah, dia itu kayak di situ. Gue kira kucing, tapi ternyata enggak. Lama-lama dia tuh kayak bangun. Nah, di situ baru kelihatan hitam semua. Nah, pas itu dia tuh kayak mengiringnya kayak gini loh ke gua. Situ gua ngeblank. Kayak nggak nyangka gua bisa ngeliat yang kayak gini gua diwujudin. Sosok itu masih kayak gini. Sampai akhirnya itu
kayak menghilang pudar. Gue yakin sih kayaknya itu entah genderuwo atau apa, karena yang gue lihat dia dari awal belum muncul sampai dia munculin full badannya tuh kayak gitu. Soalnya ya emang sih agak jauh juga kata dia gitu. Lu gila lu, kenapa kagak ngomong? Gua gimana mau ngomong nyong, kata dia gitu. Orang di depan situ kalau gua ngomong takutnya gua diikutin atau apa, ntar bisa fatal buat gua. Ya juga sih, bener nyong. Gua gituin ya. Ya udah lu pada balik dah, takutnya kenapa-kenapa. Soalnya udah lawan juga jam segini. Tapi lu pada nggak kapok kan main ke rumah gua? Enggak lah, enggak. Ya udah. Besok Minggu ke rumah gua lagi ya, main. Ya udah. Pada main lagi nih. Cuman si Yovan ini nggak main, Rengga sama Diki doang. Datanglah ke rumah gua. Di sini gua sama Diki lagi main PS di dalam, PS3. Lagi main bola. Si Rengga itu kalau nggak salah jam 10 tuh dia keluar teleponan sama ya pacarnya lah. Dia duduk di motor nih, gue lagi asik main. Ya nggak tau lah dia duduk di motor itu menghadapnya kemana, gue masih belum tahu ya. Gue main PS selama kurang lebih ada 10 menitan atau 15 menit lah ya. Berarti jam 10:15, anggap aja jam segitu. Nah dari situ gue bilang, Dik, gue keluar dulu ya bentar, mau bilang ke Rengga nih. Dia tanya dia udah nih. Oh ya udah nyong, kata dia gitu. Gue keluar ke depan, baru mau nyamperin. Dia itu ternyata posisinya menghadap ke arah rumah kosong yang di sini, yang samping rumah gua ini. Di posisi gitu, gua baru keluar, dia kayak orang ketakutan bang. Set, hampir jatuh, motornya tuh hampir jatuh, kubrak. Dia itu kayak tiduran begini, menghadapnya ke sana. Dia langsung begini, motor itu hampir mau jatuh. Dia belum ngeliat gua, tiba-tiba lari masuk ke rumah gua nih. Set, nubruk gua. Kenapa lu, Reng? Enggak apa-apa. Gua tahu nih lu ada sesuatu nih. Lu sampai begini nih. Kenapa? Bentar dulu. Gua nenangin diri gua dulu. Itu sampai suara teleponannya tuh di loudspeaker. Kenapa yang? Enggak apa-apa. Entar dulu. Kata dia ke pacarnya lah. Pas udah itu masuk nih. Dah, minum dulu. Gue suguhin minum, tenangin diri, cerita baru. Temen gue Diki nanya, kenapa nyong? Tuh, Rengga hampir jatuh dari motor. Gue baru mau keluar, tiba-tiba dia mau jatuh, lari masuk ke sini. Terus nubruk gue, anjir dah, gue gituin. Serius? Iya. Pas udah itu, dia baru nih cerita. Anjir, kenapa? Gue ditongolin apaan? Iya, gue kan lagi teleponan, lagi ngomongin tentang persiapan gue prepare nikah nanti nih. Nah, gue lagi ngomongin itu, tiba-tiba tuh, lu tahu kan Put? Apaan tuh? Yang kata bagian pintu loh, ini kan pohon nih, sebelah sini kan pohon. Nah, di pintu kan kesini nih. Di sebelah sininya nih, yang kata bolong deket jendela luar tamu itu, tahu. Nah, di situ tuh pertama gue kira kayak apaan. Soalnya pertama tuh kayak begini, tapi itu tipis. Gue gak notice itu suatu penampakan kayak gitu loh. Itu masih belum jelas, gue belum jelas itu sosok apaan tuh. Ya mungkin mata gue salah lihat, mungkin apa gitu kan, mata gue minus, lu tahu sendiri kan, kata dia gitu. Iya juga. Nah, pas udah itu, gue lagi asik ngobrolin lagi, gue fokusin nih, ngelihat ke situ. Gue bahkan nggak terlalu fokus lagi sama pembicaraan apa calon bini gue ngomongin, karena gue penasaran sama itu bayangan. Nah, dari situ kayak kepala, tapi ada pucuknya gitu. Itu samar dari nggak kelihatan, yang awalnya buram kayak gitu, tiba-tiba
Perlahan itu padet. Nah, pas padet itu gue kira kepalanya emang lagi begini. Ternyata dia ini kayak jalan begini, Put. Dia itu nyamping begini sambil ngeliatin gue. Tapi terbang, kayak terbang, kata dia gitu. Serius lu? Kagak ngada-ngada kan? Sumpah demi Allah, Put. Gue kagak ngada-ngada. Lu capean kali, gue gituin. Enggak, gue nggak capek. Gue kagak ada jadwal hari ini. Gue bener-bener libur. Gue lah kagak ngapa-ngapain. Masa iya pocong? Kayaknya sih, soalnya sosoknya kayak gitu. Terus pas udah itu kayak tembus tembok. Jadi yang kata pintunya kepala begini, badannya dia ikut nembus gitu, kata dia gitu. Lu kebanyakan nonton horor lu. Sumpah demi Allah, gue nggak bohong kalau dia gitu. Gue benar bersaksi yang kalau ada Al-Quran gue berani sumpah di atas Al-Quran. Gue nggak bohong. Gue baru pertama kali gue diwujudin kayak gitu. Pas sudah gue bilang kayak gitu, ya udah, insya Allah gak kayak gini lagi. Dah, kita jangan ngebicarain horor-horor lagi untuk apa di rumah gue. Pokoknya udah, gue nggak mau tahu. Jangan ada pembicaraan itu kalau lu lagi pada di rumah gue. Ya udah, Put, gue nggak bakal ngomong itu lagi atau apapun kalau misalkan di rumah lu, biar mencegah samping rumah lu itu kagak ngeganggu lagi. Takutnya kan pancingan gitu ya, Put. Iya betul, itu takutnya pancingan. Ya udahlah, si Rengga nggak berani keluar tuh kalau udah ke rumah gua, nggak berani menghadap ke arah rumah itu. Udah itu alhamdulillah sampai di bulan Juli tanggal 28 apa 29 kemarin ya, itu nggak ada gangguan. Tapi di tanggal segituan nih, 28 29 nya itu baru, masih baru nih bang, itu baru banget gua alamin sama adik-adik gua, bahkan bapak gua sendiri itu nyaksiin. Jadi itu kejadiannya gini, sekitar jam 1:30 setengah 2-an lah ya, pokoknya antara setengah 2 hampir mau jam 2-an itu gua udah mau tidur karena gua kan habis turnamen ini ya, game online gitu. Gua habis ngelakuin itu, gua udah prepare mau tidur. Adik gua juga habis live, dia kan live TikTok kayak gitu ya. Nah selesai live itu dia ngomong ke gua tapi dengan nada takut, ngetok kamar pintu gua juga, tok 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 tok. Gua kaget, siapa? Ini Nindi kak. Kok suara kayak takut, kenapa? Bukain dulu kak pintunya. Ya udah, gua buka dong. Terus pas udah gua buka, gua tanya, kenapa Nin? Kenapa? Nindi diganggu kak. Diganggu apaan? Jadi itu kan Nindi udah beres ya, beres peralatan live-nya Nindi. Di situ Nindi udahlah buka HP, lagi ngechat cowok gua denger kayak gua kan posisinya duduk ke arah sini kan, meja live gua kan di sini ya, gua duduk di kasurnya nih, tapi dari arah sebelah kanan itu kayak ada suara kak. Suara apaan? Suara apa lagi? Gua tanya gitu. Kayak gini kak, itu berat banget, suara laki-laki yang benar. Karena gue tuh di rumah itu sampai saat itu gue nggak pernah ngerasain gangguan kayak gitu loh bang. Makanya gue tuh kayak yakin gak yakin, dan gue nggak pernah ngerasain apa yang keluarga gue rasain, bahkan teman-teman gue ataupun bude gue rasain di rumah gue ini. Cuman ya emang sih suara-suara doang. Cuman kalau yang ini kayak deket gitu suaranya. Iya. Nah adik gua yang cowok kayaknya sih dia ketiduran tuh di ruang tamu. Dari ruang tamu ngakir nemuin gua. Kak Putra, kenapa pas ya, kenapa? Gua dengar suara apaan kayak gini. Itu dari arah luar, kata si pasien ya, adik gua yang cowok ya, dari arah luar. Nah itu
kayak Nindi yang dengar. Berarti sama dong. Kalian berdua dengar. Ah, kan Nindi juga dengar. Iya, gue dengar. Adik gue ngomong tuh, kayak gitu. Iya, kayak gitu, tapi dari arah kanan. Loh, kalau dari arah kanan, dari arah ruang tamu gua, kata dia gitu ya, adik gue yang cowok. Gue denger tuh kayak dari luar. Itu deket banget suaranya, kenceng. Wah, nggak beres nih. Gua di situ kesel lah ya. Kesel, kayak agak marah. Kenapa adik-adik gua doang yang diganggu? Kenapa gua nggak pernah diganggu se ekstrim kayak gitu? Suaranya sekenceng gitu, ataupun diwujudin gitu. Gua nggak pernah. Dan akhirnya gua keluar nih. Bokap gua sama nyokap saat itu lagi pada tidur karena udah malam lah ya. Gua senterin ke arah rumah kosong itu. Gua ngomong dong, woi, siapapun lo yang ada di sini, jangan ganggu keluarga gua. Lu sampai ganggu keluarga gua ganggu balik. Lu pasti nggak mau kan gua ganggu balik. Ini udah jam malam, udah jam tidur. Tolong ngertiin lah. Kalian sama kita udah beda alam, hargain masing-masing. Gua gituin. Gua ganggu lu juga. Tapi lu jangan pada marah, gua teriakin gitu. Karena pembalasan buat lu pada, gue gituin ya. Gue ambil batu dong, gue timpukin, jebret. Gue timpuk ke arah rumah itu, gue timpuk ke arah kamarnya, terus gue timpuk ke arah pintu masuk, gue timpukin semua lah. Sampai 3 kali timpukan, itu gue mencium tuh aroma. Mencium aroma kayak, pertama tuh pandan agak melati gitulah. Itu seliweran di hidung gue. Asalnya dari rumah situ. Setelah itu ada bau anyir yang masuk. Kok kayak bau anyir gitu, anyir busuk gitulah. Tuh sampai ke dada gua tuh mual. Gua sampai begitu ya. Terus kata gua, lu jangan pada berani-berani kayak gitu ya. Gua cuman ngasih pembelajaran ke lu. Gimana rasanya? Gak enak kan? Gua teriakin gitu. Diganggu kayak gitu. Terus mau apa? Balas dendam lagi ke gua. Gua gituin dong. Pas udah itu, baru tuh itu semakin erat aromanya, semakin nusuk. Gua semakin mual. Wah, nggak bisa nih. Gua masuk dong. Bokap gua ternyata udah dibangunin nih sama adik gua, Nindi. Dia mau keluar, ketemu sama gua. Ya, kenapa? Kamu kemana? Keluar. Gituin tuh ke rumah sebelah. Ngapain? Putra kesel ya, karena adik-adik Putra doang nih yang selalu diganggu. Putra nggak pernah nih ngalamin gangguan ekstrim. Tapi tadi Putra keluar, kan Putra balas, Putra tempuk tuh. Putra tantang lah mereka semua. Itu ada bau semerbak, pandan, melati, terus sama bau anyir gitu. Dari tipis, lama-lama sampai pekat, nusuk kayak bau mual. Gue gituin. Akhirnya gue sama bokap, yaudah kak, ayo keluar sama ayah. Bokap sama gue ke depan rumah itu tuh. Bokap gue tadi mau masuk, gue bilang, jangan. Itu banyak rumput ilalang. Gue gituin. Apalagi ilalangnya tuh tinggi-tinggi. Banyak pohon juga. Oh iya, bokap gue mikir juga dong di situ. Terus akhirnya bokap gue bilang, tolong hargain masing-masing. Bokap gue santun lah bilang ke mereka dengan ada sopan. Tapi guanya yang kagak sopan lah mungkin ya. Ah, nggak usah disopanin kayak gitu. Mereka udah ganggu. Gue gituin dong ke bokap gue. Udah ya, jangan disopanin kayak gitu. Mereka itu nggak pantas disopanin. Mereka aja ganggu ke kita. Ya kita ganggu balik lah. Nyali gue ya semakin menggebu-gebu karena ada sosok ayah lah di sebelah gue. Gue makin berani tuh. Gue ambil batu. Ngapain? Mau putar timpuk? Ya Allah, jangan. Ya nggak apa-apa. Buat dibalas, ngasih pembelajaran ke mereka. Gue gituin dong. Gue timpuk nih. Keluar lo, muncul sini. Jangan cuma wangi-wangian doang. Munculin wujud lo di depan gue kalau berani. Gue tantang lo pada. Gue gituin ya. Nah, disitulah baru gue first time diwujudin sama penunggu rumah itu. Nah, pas dari itu kan ada jendela kamar nih, itu ada
kayak kayu triplek. Pertama triplek di sini titipan warga lah. Nah, terus di sebelahnya kan ada kayak pohon gini. Dari sedikit celah pohon ini itu gue ngeliat jelas banget. Pertama kayak putih. Ini gue masih belum tahu nih wujudnya apa. Gue pantengin begini. Gue pantengin aja. Apaan ya itu? Gue masih belum jelas. Putih. Lama-lama padat. Baru kayak badan doang. Gantungan kali ya? Gue mikirnya gitu. Tapi tadi nggak ada gantungan. Gue disitu mikir kayak gitu. Terus baru tuh kayak ada suara. Muka gue begini dong, melotot lihat ke gue. Berarti gue tahu nih, bokap gue kalau udah kayak gitu dengar juga. Dengar ya. Iya, suara ketawa. Emang ada apaan? Kamu ngeliat? Tuh, di jendela kayak baju putih doang. Gue gituin. Mana? Itu. Gue gituin. Itu. Gak ada. Ada ya itu. Gue senterin nih pakai HP. Itu cuma daun sama triplek. Bokap gue gitu. Bukan. Ini nih, tuh. Deket daun itu loh, deket daun-daun gitu. Itu ada. Enggak. Ayah nggak lihat. Mana? Bokap gue masih gitu. Nah, dari situ baru tuh palanya wujud full semua, matanya juga sosok yang biasa kita sebut kuntilanak lah. Tuh, gue baru pertama kali ditampakin sosok itu di rumah itu. Astagfirullahaladzim. Tuh gue sampai ngucap kayak expect karena matanya itu kayak terbelalak satu begini. Satunya gede terbelalak begini, satunya tuh kayak udah mau lepas gitu loh, tahu kan, kayak mau lepas gitu. Gue ngeliat astagfirullahaladzim, gue sampai nyebut kayak gitu. Ini sosoknya yang sering ganggu. Astagfirullahaladzim. Nah, pas dari itu gue timpuk dong ke sosok itu dengan keberanian yang udah ya mungkin dari 100% tinggal 30 lah. Di situ tangan gua ngambil batu pun udah gemeter begini nih, udah gemeter. Gua timpuk. Allahu Akbar, gua teriak kayak gitu. Nah, itu batu nggak nyentuh, kayak cuman setengah perjalanan doang, jatuh. Tuh, batu bener-bener jatuh. Bokap gua nyaksiin, tuh batu yang gua timpuk kayak jatuh. Astagfirullahaladzim, kok kayak ada penghalang? Bokap gue sampai nyebut gitu. Kamu nimpuknya kencang? Iya. Tuh, soalnya ada sosok ya. Matanya begini, gue cariin dong sosok itu di sama bokap gue yang ada di depan gue itu. Nah, bokap gue bilang, itu batu. Baru pertama kali ngeliat ditimpuk jatuh dengan sendirinya ke bawah, kayak ada gravitasi lain. Nah, terus gue timpuk dong ke sisi pintu. Der, kan bunyi tuh pintunya. Nah, dari situ gue lihat sosok lagi tuh seperti apa yang Rengga pernah lihat, apa yang pernah Rengga lihat. Nah, sebelumnya kan Rengga pernah gue kasih tahu kan lihat sosok apa. Dari situ gue lihatnya itu baru siluet, tapi ada lagi di sebelahnya ini nih, kan ini kan pintunya, siluet putih kayak pocong gitu. Di belakangnya lagi itu kayak hitamnya tuh nggak kelihatan, jadi cuman kayak mata sama putih kayak taring gitu. Itu doang yang gue lihat, siluet yang satunya lagi tuh. Gue itu sampai ngucap astagfirullahaladzim. Itu gue makin drop, makin down mental gue di situ tuh. Kenapa kak itu? Astagfirullahaladzim, udah susah dideskripsinya, udah nggak bisa. Kenapa? Itu gue sampai begini, gue sampai nundukin
kepala gue itu karena 3 sosok yang gue lihat di situ. Itu ada sosok ya, tuh. Sosok apaan? Di balik pintu. Itu masih siluet, tapi siluetnya ini kelihatan kayak siluet pocong. Terus yang satunya nggak tahu, matanya merah sama taring. Gue gituin. Itu nggak jauh dari sosok pocong ini. Ayah masukin ya. Nah di situ tuh baru kayak suara gereman. Bokap gue dengar. Itu astagfirullahaladzim. Bokap gue teriak kayak gitu. Itu berarti bukan gue doang dong. Bokap gue sampai ngucap kayak gitu. Walaupun bokap gue nggak ngeliat sosok itu ya. Bokap gue ngucap. Ada suara gereman kak, kencang. Iya. Gue udah lemes-lemesnya di situ. Ya udah masuk aja yuk ke dalam. Udah nggak usah diurusin. Bokap gue langsung ngucap. Tolong ya, kalian jangan ganggu di sini. Jangan ganggu keluarga kami. Keluarga kami nggak pernah ganggu kalian dari awal sampai akhir. Sampai sekarang pun kita nggak pernah ganggu. Bokap gue ngomong gitu. Bokap gue masuk sama gue. Di situ, dah gue bilang, dah ya. Kita baca-baca doa. Kita coba panggil ustadz lah atau apa buat ke rumah itu. Terus nanti bilang ke warga atau Pak RT, tolong rumput-rumput di situ dibersihin biar nggak selebat itu. Akhirnya dibenahin lah. Pas sudah gua bilang tuh ke RT, karena ini kan kejadian kurang lebih 5-6 hari yang lalu lah ya. Itu gua lihat udah bersih, rumput ilalang udah nggak tinggi. Walaupun di dalam rumah itu masih ada pohon yang gede lah, tuh nancep dari dalam sampai keluar kayak gitu, masih ada. Alhamdulillah pas udah semenjak itu ya, mungkin sampai sekarang masih belum lah, sampai gue panggil ke sini masih belum. Tapi nggak tahu next ke depannya tuh masih ada lagi apa enggak gangguannya. Oke. Gitu bang. Berarti udah habis nih kejadian nih. Sampai di hari itu aja tuh. Iya, sampai hari Terakhir itu, tuh ya? itu yang terakhir yang kejadian masih baru banget. Oke Bang Putra, terima kasih banyak ya Bang Putra ya sudah mau cerita ya. Oke Bang Putra, gue mau nanya ya Bang ya. Lu kan tinggal di sana kan dari tahun 2013 ya Bang. Iya betul. Sampai saat ini berarti kurang lebih hampir 13 tahunan ya Bang ya. Oh 11 lah. Oh 11 tahun ya, sorry maaf. Karena 11, 2004 sekali. ya, 11 tahunan. Dan kejadian itu sebenarnya banyak nih yang lo alamin. Tapi intensnya itu yang lebih parahnya lagi ketika lu melakukan, mengalami kejadian yang tadi lu Gua belum sakit ceritain ini. tuh. Nah, Betul. soal nih, gue pengen tahu nih, penasaran juga nih. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, penyebabnya tuh apa sih? Kenapa sih tiba-tiba sampai banyak banget gangguan yang lu alamin di rumah itu, Bang? Itu kejadian tahun 2018, kalau nggak salah itu antara di bulan Maret atau Aprilan lah. Lo tau kan bang, yang kata waktu gua ceritain gua itu sakit di sini, terus yang kata waktu dokter gua bilang gua pernah ngelakuin sesuatu, bahkan almarhum pade gua juga bilang kayak gitu. Ini kejadiannya yang sampai ada teror yang begitulah, lebih parah juga yang dialami keluarga gua sampai sekarang ini, sampai yang terakhir kemarin itu. Gua, bokap, nyokap lagi ngobrol di ruang tamu. Bokap kan duduknya itu ke arah pintu masuk nih. Bokap gua pertama ngeliat kayak ular masuk, masuk ke dalam bawah sofa. Bokap gua bilang, ular. Mah, bangun, ada ular. Ayah mau keluarin dulu, mau usir. Gue notice, gue ambil sapu, bokap gue juga ngambil sapu nih. Udah pada ngambil sapu, udah siap mau kita buang lah keluar. Ular apa? Kayaknya bukan ular bahaya, mungkin ular sawah lah. Bokap gue bilang gitu. Gue cari sampai ngudek-ngudek ke bawah sofa, gue liatin begini. Gue liatin sofa lagi, gue sampai gue senterin. Bokap gue juga kayak gitu. Kok nggak ada? Salah lihat kali ayah. Enggak kak, ayah nggak salah lihat. Nah, yang gua pernah tahu, kalau ular lewat di lantai, biasanya ular kan kalau dari tanah ada bekasan dia lewat ya. Gua liatin, tapi nggak ada bekasan kayak ada ular yang lewat. Biasanya kan kelihatan ya, kalau misalkan dia dari tanah terus ke lantai kayak gitu. Bokap gua ngeliatin,
Emang ya? Iya. Coba dicari dulu, dibongkar. Bangku, sofa kita geser. Terus sofa aja sampai kita angkat nih, yang kata buat dudukannya. Kita angkat. Tak, takutnya kan nyelip ya. Bahaya kan kalau nyelip tiba-tiba mapuk, nggak lucu kan. Nah, kita lihat. Nggak ada nih. Nggak ada. Beneran ular. Iya, bener. Ayah ngeliat ular, bener. Ayah nggak bohong. Nah, pas dari itu, kita lagi ngomong kayak gitu, gue coba cek lagi nih. Sama bokap gue cek. Di bawah lagi, buat pastiin lagi ya. Kita cek sudut. Terus, di sini yang notice nyokap gue dari dalam, dia jalan keluar, baru ngucap, "Astagfirullahaladzim." Gue otomatis sama bokap balik. Kenapa mah? Kenapa? Masih belum ngeliat karena ketinggiannya tuh agak tinggi. Astagfirullahaladzim. Nyokap gue begitu doang. Gue ngeliat dong, notice apa yang ditunjuk nyokap gue ke atas kayak gitu. Gue nengok ke atas. Astagfirullahaladzim ya. Bokap gue juga bilang, ya Allah kak, ular jadi-jadian. Itu ular ngambang bang, di atas. Esok ngeliat kayak gini, ngeliat jalan di atas itu, di udara. Gue baru pertama kali detik itu ngeliat ular kayak gitu. Gak logis gitu loh, ular kayak gitu. Gue coba mencerna dengan otak kepala gue, walaupun gue pernah eksplor kayak gitu juga ya. Gue mencerna, apa ini? Bisa nggak dicerna pakai logika gue? Ini sosok apaan, kok bisa ular itu melayang? Gue mencerna, kak, jangan deket-deket, jatuhin dulu ularnya. Pukul lah sama bokap gue, jebret, dipukul pakai sapu, jatuh ke sofa. Terus kan sofanya kan udah agak minggir ya. Ular itu bergerak kayak masuk ke sela. Ya, masuk ke sela tuh. Dah, kita coba angkat pelan-pelan nih, pakai pucuk yang kita belakang sapunya nih. Kita angkat, nggak kuat dong. Coba cari cara biar nggak kenapa-kenapa kitanya. Ya udah, kita coba cari cara, akhirnya bisa lah terangkat bangkuan sofa itu. Kita lihat nih, nggak ada. Di sela-sela itu ular itu nggak ada. Kita cari di ruang tamu itu, kita udah kudek. Nyokap gue kan berdiri di perbatasan antara masuk ke ruang selanjutnya ya. Nggak mungkin kalau ular itu tiba-tiba ngelewatin nyokap gue tanpa ketahuan nyokap gue. Walaupun emang ular melayang di atas itu udah kagak bisa dicerna, nggak masuk akal itu. Nyokap gue bilang, mungkin ada di vas bunga. Nyokap gue bilang gitu. Ah, nggak mungkin. Mama ngeliat gak ke atas vas bunga? Jatuhnya kemana mah? Ke sini kan sofa. Tapi satu tempat yang belum kita cari, vas bunga itu. Nyokap gue bilang gitu tuh. Ya udah, coba kita make sure ya. Kita coba yakinin buka vas bunga ini. Kita ambil, kan ada bunga-bunga yang dari plastik kayak gitu ya. Gue coba liatin. Masih belum ada apa-apa tuh, karena gelap ya. Coba mah, tolong ambilin HP Putra yang ada di situ. Oh ya udah, diambilin dong. Ini kak, gue terima. Gue nyalain flash. Astagfirullahaladzim, ada ulernya di situ. Dalam vas dia lagi ngeringkuk begini. Jadi kok bisa sih? Itu juga nggak tahu. Padahal ini kan meja segini ya, agak di bawahannya lagi lah. Itu ularnya kan jatuhnya ke sofa. Sofa ini meja di sini, sofa tuh di sini. Nggak masuk akal. Ular itu tiba-tiba di dalam vas bunga ini. Gimana caranya? Tanpa kelihatan kita gitu loh, masuk ke situ dan juga merayap naik ke atas meja. Bagaimana caranya tanpa ketahuan? Bahkan nyokap gua itu merhatiin kita terus. Itu nggak ketahuan sama sekali bang. Akhirnya ular itu diapain tuh? Nah akhirnya ular ini kita bawa nih sama vas-vasnya ya. Vas bunganya lu bawa sekalian. Karena nggak mungkin kita ambil begini. Oke. Gua bawa sama bokap gua udah megang kayu. Terus gua taruhlah di jalanan. Ya, siap ya? Dan tumplekin ya. Iya kak. Gue tumplekin. Blok. Jatuh ularnya. Jatuh. Langsung. Bokap gue kan keinget ya sama
perkataan almarhum kakek gue berarti. Bokap gue teringat kalau ada ular jadi-jadian yang dibunuh hanya satu bagian doang. Bagian kepala sama ekor harus dimatiin, digencet, dipukul atau digepengin atau apa. Akhirnya kita ngikutin. Tak, kamu pukul buntutnya, ayah kepalanya. Ya udah, dipukul lah, cetak. Terus kita tangkepin kayak gini sampai ular itu mati, nggak gerak. Udah mati tuh ya, kita tinggalin. Gua ngeliatin, ini ular apa coba? Kok bisa-bisanya ini ular tiba-tiba melayang, tiba-tiba ada di dalam vas bunga tanpa ketahuan, tanpa kelihatan sama sekali orang yang ada di situ. Udah kak, tinggalin aja. Gua tinggalin dong. Gua tinggalin sama bokap gua masuk. Kita ngeberesin nih, kita ngeberesin apa yang udah kita acak-acak lah buat gara-gara ular itu. Kita beresin sofa, kita kembaliin posisi semula, meja, terus vasnya gue taruh lagi, bunga-bunganya gue susunin lagi. Udah beres nih, yaudah yuk kita kuburin biar nggak kayak gitu. Gue jalan sama bokap gue ke depan, bokap udah nggak bawa pacul tuh buat gali tanah. Pas kita udah ke situ, ularnya nggak ada. Wah, anjir. Ularnya hilang. Dan dari situ gue bilang, ya kok ularnya nggak ada? Kita matiin di situ kan? Iya, tapi itu bekas darahnya masih ada ya. Kemana ya? Di bawah kucing nggak mungkin. Kita nggak lama beresinnya. Tuh bingung. Terus warga yang datang, yang lewat nih, Pak, nyariin apaan? Kok megang pacul mau ngapain? Tadi ada ular di sini. Kita mau kubur. Ular? Emang ada ular mati tadi di sini? Iya, tadi masuk ke dalam ularnya. Gak tahu nih kemana nih ular. Oh, dibawa kucing kali, kata tetangga gitu. Ngomong kayak gitu. Nah, dari situlah kejadian-kejadian yang gua alamin next-nextnya itu. Iya. Ini penyebab utamanya ya, yang lu anggap sebagai penyebab utama nih. Betul, ini yang gua anggap sebagai penyebab utamanya. Kejadian ketika lu sakit itu berapa lama setelah lu membunuh ular itu? Itu selang 3 hari. 3 hari baru lu mulai ngerasain sakit di leher lu nih. Sakit di leher. Jadi awal mula itu pertama rasanya itu kayak salah bantal. Iya. Paham kan kayak salah bantal itu gimana rasanya nggak nyaman. Tapi benjolan ada nggak sih? Benjolan tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi pas yang kata gue di vonis kena kelenjar getah bening, itu sempat ada benjolan sedikit doang. Kecil. Abis itu hilang. Nggak ada benjolan sampai sekarang tuh nggak ada benjolan sama sekali. Nah kan, itu hilangnya, sorry gue potong. Hilangnya bener-bener hilang itu lu melakukan apa tuh? Nggak gue lakuin apa-apa. Terapi doang sama pade lu ya? Iya, gue terapi doang ke almarhum pade gue. Itu terapi juga selama 2 tahun. Iya. Dan proses sembuhnya itu tidak 100%. Membekas lah sampai sekarang. Membekas sampai sekarang. Bahkan ini tuh kalau gue katakan sarafnya sama ini itu beda. Oke, ini kan bagian leher nih yang sakit nih. Ketika lu dan bokap ngehantem bagian mana sih ular itu? Gua ngehantem bagian buntut. Buntut? Bokap ya bagian leher, kepala. Bagian kepala. Oke, tapi bokap setelah kejadian itu ngalamin sakit nggak? Bokap enggak. Bokap pas lagi mukul sih, yang gue ingat kayaknya dia sempat baca basmalah. Kalau gua enggak. Jadi semua penyebab yang terjadi di rumah lu ini karena lu membunuh ular siluman itu? Betul. Apa yang udah terjadi sampai gua sakit kayak gitu setelah gua membunuh ular tersebut. Dan kejadiannya itu yang awalnya tadi cuman perkenalan kayak suara doang, sekarang tuh intens sampai ada kayak perwujudan, bahkan ketokan dari kamar adik gua ataupun gua kayak lagi masak ya, itu kan berbatasan antara tembok dapur sama rumah itu sering juga ngalamin ketokan. Dan ibu gua setiap kayak mau sholat tahajud tuh selalu diketok dari rumah situ. Oke, sosok ular ini ular jadian ya? Betul. Sebenarnya kan bukan cuman sosok ular aja nih yang lu temuin di sana, kan ada sosok kuntilanak, pocong, sama mata hitam itu. Ini sangkut pautnya dengan ular ini apa nih? Kalau itu gue juga kurang tahu. Kemungkinan sosok ular ini bisa jadi sosok yang kastanya lebih tinggi. Kemungkinan dari penunggu-penunggu yang ada di sekitar situ. Bisa jadi ya? Karena yang gue tahu
rumor di perumahan gue itu di belakangnya kan ada sawah. Nah, menurut warga ya, di sawah itu ada kerajaan ular. Oke. Bahkan waktu itu gue pernah sama bokap lewat area situ. Tuh jam 12 malam gue pulang mau ke arah rumah nih. Kita dikegat. Ularnya itu besar banget. Bahkan kalau buat nelen orang ya, bisa gue katakan bisa buat nelen orang. Sampai ada orang yang di depan tuh ngeliat juga ular tersebut. Dia bahkan berhenti juga sampai nungguin Ular lewat. ular itu lewat pergi. Oke. Semoga aja dengan kejadian terakhir yang lo alamin nggak ada lagi ya bang, teror-teror yang Amin. terjadi ya bang di Semoga. rumah lo ya. Karena, Semoga tidak ada kejadian itu lagi. iya, karena adik lo yang sering banget ngalamin nih. Betul. Yang cewek kayak sering banget itu di teror-teror kayak gitu. Umur berapa sih sekarang dia? Kalau sekarang dia kan kelahiran tahun 2002. Mm. Berarti 21 ya? 22-an lah. 22 ya? Nah, Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Puto yang udah mau mampir ke sini, dan gue juga mau bilang makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, hari Sabtu, dan Senin di setiap jam 9 malam. Karena masih banyak video menyeramkan yang wajib kalian tonton. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan akhir kata, gue Jonaria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.